Perkenalkan, nama saya Kanisius Ogisya Putra Bere, nomor induk mahasiswa 1913010040. Perkenalkan, nama saya Enderikus Plasiran, NIM 1913010027. Perkenalkan, nama saya Antonika Susemau, NIM 1913010038. Perkenalkan, nama saya Yunita Lorohi dengan NIM 1913010002. Perkenalkan, nama saya Alusia Prasienda Rulan Hale dengan nomor induk mahasiswa 1913010037. Topik-topik yang akan dibahas dalam video ini adalah: yang pertama, jenis-jenis teknologi marikultur; yang kedua, jenis-jenis ikan yang dapat dibudidayakan pada teknologi marikultur; yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teknologi marikultur, khususnya keramba jaring apung offshore; yang keempat, sistem kerja teknologi keramba jaring apung offshore; dan yang terakhir, prospek pengembangan offshore di Indonesia. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu jenis-jenis teknologi marikultur. Teknologi marikultur dibagi menjadi tiga. Yang pertama, keramba jaring apung komersial; yang kedua, keramba jaring apung offshore; dan yang ketiga, keramba jaring tancap. Apa sih keramba jaring apung komersial itu? Secara umum, keramba jaring apung merupakan teknik budidaya ikan yang dilakukan dengan konstruksi yang tersusun dari keramba-keramba jaring yang dipasang pada rakit atau alat terapung di perairan pantai. Sistem teknologi budidaya keramba jaring apung ini berupa jaring yang mengapung dengan bantuan pelampung yang terdiri dari beberapa komponen seperti rangka, kantong jaring, pelampung, jalan inspeksi, rumah jaga, dan jangkar. Yang kedua, apa sih keramba jaring apung offshore itu? Keramba jaring apung offshore merupakan keramba jaring apung yang berbentuk bundar dengan sentuhan teknologi tinggi, modern, dan berskala besar yang dilakukan di lepas pantai atau laut terbuka, memiliki jarak lebih dari 3 km dari garis pantai, dan memenuhi persyaratan teknis tertentu seperti kedalaman yang cukup, memiliki arus yang cukup yaitu maksimal 1 meter per detik, dan tahan terhadap gelombang. Keramba jaring apung offshore merupakan salah satu metode paling sustainable terhadap lingkungan untuk budidaya ikan laut komersial dikarenakan kedalaman laut yang lebih dalam, kecepatan arus yang lebih deras, dan jauhnya jarak dari pesisir menimbulkan dampak lingkungan yang rendah di laut lepas. Yang ketiga, apa sih keramba jaring tancap itu? Keramba jaring tancap merupakan jaring kantong yang berbentuk persegi yang dipasang pada kerangka bambu atau kayu yang ditancap pada dasar perairan. Pasangan kayu atau bambu ditancap rapat seperti pagar atau hanya dipasang di bagian sudut kantong jaring. Peletakan jaring tancap sebaiknya di daerah yang berarus kecil dan dalam. Peletakan di daerah tersebut untuk memudahkan dalam pembuatan, pengoperasionalan, serta pemeliharaan keramba jaring tancap tersebut. Oleh karenanya, keramba jaring tancap sebaiknya diletakkan pada kedalaman idealnya yaitu 60-70 cm. Yang kedua, jenis-jenis ikan yang dapat dibudidayakan pada teknologi marikultur. Yang pertama, jenis-jenis ikan yang dapat dibudidayakan di KJA komersial. KJA sangat cocok dipakai untuk memelihara ikan perenang seperti ikan kakap putih, ikan kakap merah, ikan baronang, ikan bawal bintang, ikan bandeng, dan bahkan ikan tuna sirip kuning maupun ikan tuna sirip biru. Yang kedua, jenis-jenis ikan yang dapat dibudidayakan di KJA offshore. Jenis ikan yang dibudidayakan dalam KJA offshore adalah ikan salmon, kakap putih atau baramundi, dan kerapu, dan berbagai jenis ikan tuna. Yang ketiga, jenis-jenis ikan yang dapat dibudidayakan di KJT. Ikan yang dapat dibudidayakan dengan teknik keramba jaring tancap yaitu contoh ikan air tawar seperti ikan mas, nila, patin, lele, bawal, betutu, dan jenis ikan air tawar lain.
Kelebihan dan kekurangan dari teknologi marikultur, kelebihan dan kelemahan KJA komersial. Kelebihannya mempermudahkan proses penyetiran, mempercepatkan proses panen, menjaga benih dari predator lain, mengurangi tingkat penyebaran penyakit. Kelemahannya membutuhkan modal yang besar, tambahan pakan, harus melakukan pengecekan jaring setiap saat untuk menghindari dari terjadinya kebocoran pada jaring akibat hama seperti kepiting. Kelebihan dan kelemahan KJA offshore. Kelebihannya tahan terhadap gelombang, memiliki ketahanan lebih dari 10 tahun, cukup efektif digunakan dalam budidaya ikan karena mudah dalam pemasangan maupun pelepasan jaring. Kelemahannya membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi. Kelebihan dan kelemahan kerambang jaring tancap. Kelebihannya, desain lebih mudah dan efisien dalam pembuatan. Dana yang diperlukan untuk membuat kerambang juga tidak terlalu besar karena tidak memerlukan pemberat ataupun pengampun yang biayanya mahal. Operasional mudah, produktivitas lebih tinggi, tidak memerlukan kedalaman air yang terlalu dalam seperti kerambang jaring apung. Kelemahannya, cuaca sangat berpengaruh terhadap budidaya di kerambang jaring tancap karena seringkali pada saat cuaca buruk, arus angin yang cukup keras membuat bambu-bambu patah dan bambu-bambu tersebut merusak jaring dan ikan yang ada di dalam jaring keluar. Keempat, sistem kerja teknologi KJA offshore. KJA offshore yang merupakan teknologi budidaya marikultur modern yang diadopsi dari Norwegia ini dapat dioperasikan pada kedalaman kurang lebih 50 meter dengan ketinggian gelombang rata-rata antara 1,5 sampai 3 meter. Ia juga dilengkapi dengan sistem pemberian pakan otomatis, sistem monitoring dengan kamera bawah air dan CCTV sehingga dapat dioperasikan dari jarak jauh dan dapat ditenggelamkan dan diapungkan kembali. Perangkaian KJA offshore dimulai dengan proses penurunan jangkar, dilanjutkan dengan pemasangan buoyancy system. Setelah keramba diletakkan pada buoyancy system, keramba siap dioperasikan. Keramba jaring apung offshore dapat ditenggelamkan dengan mudah, yaitu dengan melepaskan udara yang terdapat pada buoyancy system, dilanjutkan dengan pelepasan udara di sekeliling keramba. Keramba akan tenggelam dalam waktu 5 menit dan dapat ditinggalkan. Hal ini sangat memudahkan pengusaha yang memiliki banyak keramba karena setelah melepaskan udara, proses penenggelaman tidak perlu ditunggu karena keramba akan tenggelam dengan sendirinya. Keramba akan tenggelam ke dalam 5 sampai 15 cm di bawah permukaan laut sesuai dengan keinginan. Kedalaman penenggelaman KJA offshore berpatokan pada dasar laut, sehingga lebih akurat dalam proses penenggelaman dan tidak bergantung pada ketinggian permukaan air laut yang selalu berubah karena pasang surut dan ombak. Selama ditenggelamkan, ikan aman dan dalam keramba dan pemeliharaan ikan tetap berlangsung. Pemberian pakan dapat dilakukan dengan auto feeder dan ikan dapat diawasi dengan kamera underwater. Selama tenggelam, keramba aman cuaca yang terjadi di permukaan laut, bahkan dari ombak setinggi 10 meter. Proses pengapungan kembali keramba jaring apung offshore sangatlah mudah, yaitu dengan mengisi kembali ke dalam buoyancy system, maka keramba akan balik kembali ke permukaan. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan pengisian udara ke dalam pipa sekeliling keramba, maka keramba akan kembali ke bentuk semula. Total proses tersebut memakan waktu kurang dari 10 menit. Proses penenggelaman dan pengapungan tidak membutuhkan penyelam. Prospek pengembangan keramba jaring apung offshore di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus berupaya untuk membangun industri marikultur guna memenuhi permintaan ekspor. Salah satunya dengan
menginisiasikan penerapan teknologi modern berupa keramba jaring apung lepas pantai atau kita kenal biasa dengan nama keramba offshore. Di sini keramba offshore sendiri yaitu program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan laut dengan metode budidaya, utamanya ikan kakap putih atau dengan nama latin Lates calcarifer. Program yang diadopsi dari teknologi budidaya di Norwegia ini diyakini dapat menggenjot produksi ikan laut, terutama ikan kakap putih secara signifikan. Teknologi yang diadopsi ini berupa keramba jaring apung yang berbentuk bulat, berdiameter 25,5 dengan keliling lingkaran sekitar 80 meter, yang berfungsi untuk memelihara ikan laut yang letak lepas pantai, laut terbuka, lebih dari 3 km dari area pantai. Pembangunan keramba jaring apung offshore ini dilakukan oleh PT Perikanan Nusantara atau Perinus sebagai badan usaha menengah nasional pemenang tender. Keramba offshore ini yang paling cepat proses pembangunannya. Apa maksud dan tujuan dari pengadaan instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba offshore di Indonesia? Maksud pengadaan budidaya ikan lepas pantai atau keramba jaring apung offshore yaitu yang pertama, pemanfaatan potensi ruang laut dengan teknologi budidaya ikan lepas pantai yang ramah lingkungan. Yang kedua, pengembangan kawasan budidaya ikan laut melalui pengembangan model percontohan. Sedangkan tujuan pengadaan instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba offshore yaitu yang pertama, tersedianya unit instalasi budidaya ikan lepas pantai. Yang kedua, peningkatan produksi komoditas kakap putih melalui budidaya lepas pantai. Dan yang ketiga yaitu pengembangan diversifikasi dan revitalisasi budidaya ikan laut terutama kakap putih. Berikutnya, apa saja outcome dari pengadaan instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba offshore di Indonesia? Outcome dari pengadaan instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba offshore yaitu yang pertama, membuka peluang usaha baru dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui usaha pendederan. Yang kemudian mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya terutama komoditas kakap putih, meningkatkan pemanfaatan lahan budidaya laut sebesar 2% dari total 11,8 juta hektar. Selanjutnya, diseminasi teknologi budidaya ikan modern dan memberikan peluang pemanfaatan lahan tambak sebesar 290 hektar untuk usaha penggelodongan dengan serapan tenaga kerja sebesar 1.450 orang. Berikutnya, di mana sajakah letak lokasi instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba offshore di Indonesia? Tentunya lokasi instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba offshore terdapat di 3 lokasi, yaitu yang pertama di perairan Pulau W, Kota Sabang, yang kedua perairan Kabupaten Penggadaran, dan yang ketiga yaitu perairan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Yang berikut, apa saja komponen yang terdapat pada instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba jaring apung offshore? Komponen yang terdapat instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba offshore terdiri dari keramba dan jaring, ruang kontrol dan penyimpanan pakan, kapal kerja, dan pengangkutan yang dilengkapi dengan caren serta kelengkapan pendukung lainnya seperti sistem monitoring jaring, sistem sensor lingkungan, dan juga perangkat lunak untuk merancang produksi. Berikutnya, berapa padat tebar dari instalasi budidaya ikan lepas pantai atau keramba offshore? Satu lubang berukuran 80 meter keliling lingkaran memiliki padat tebar sebanyak 1.200 ekor per lubang dengan luas lahan yang digunakan yaitu 2,1 hektar. Tiap keramba ditebar bibit ikan kakap putih atau gamundi sebanyak 120 sampai 150 ribu ekor sehingga diproyeksikan mampu panen sebanyak 118 ton atau tiap lokasi mampu panen sebesar 945 ton. Keseluruhan dari 3 lokasi setidaknya dapat menghasilkan 2.835 ton ikan yang dipanen dengan masa pemeliharaan minimal 8 bulan untuk mencapai ukuran 600 gram. Nilai ekonomis yang mampu diraup yaitu sebesar 181 miliar.